Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalaulah hati sudah benci, dengki suka mencaci. Ntar sakit gigi, terus darah tinggi, stroke sebelah kiri. Jatuh di kamar mandi lalu mati. Makanya kudu jaga hati. Ini parah. Banyak nyebut dan ingat mati. Jadi manusia tahu diri. Dulu kecil belepotan tai. Ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sengkuning. Wah, kebetulan sekali nih Mbak. Saya tuh ingin mengabarkan sesuatu hal sama Mbak. Jadi begini Mbak. Kemarin itu pada tanggal 21 Juni 2025, Pak Jokowi itu berulang tahun yang ke-64. Ya. Nah, kita udah ngucapin selamat ulang tahun sama Pak Jokowi. Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia juga udah. Tinggal Mbak yang belum. Ya. Saya pengen dengar Mbak menyanyikan lagu khas ulang tahun untuk Pak Jokowi ya. Oke Mbak? Ya. Silakan Mbak. Ini parah. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nah, gitu dong Mbak. Itu baru keren, baru peduli pada sesama. Jangan menghujat melulu, udah tua, udah bau tanah. Nah, gitu dong, itu baru bagus. Ini mau enggak menghujat mulu. Kalau enggak nyebut nama Pak Jokowi, mati kali. Jadi gini Mbak, saya lihat di media sosial itu banyak banget loh julukan Mbak dari netizen gitu. Pasti dong Mbak udah tahu satu persatu ya kan? Ya. Nah, saya pengen dengar dari mulut Mbak sendiri. Apa aja julukan untuk Mbak? Coba, pertama apa? Raja tipu, Raja tipu. Terus yang kedua? raja kibul, Raja ngibul. Lanjut 3. raja tega, Raja tega. Yang keempat? Pinocchio Jawa, Pinocchio Jawa. Terus yang kelima? penghancur demokrasi, Penghancur demokrasi. Cocok. Yang keenam apa Mbak? hipokrit alias munafik, Munafik. Bener Mbak. Sangat munafik Mbak. Contohnya itu di situ ada Al-Quran, tapi Mbak menghina, ya kan? Itu munafik namanya. Terus yang ketujuh apa? manusia esok dele, sore tempe, Manusia esok dele, sore tempe. Esok dele, sore tempe. Oke lah, oke. Terus yang kedelapan apa? keturunan PKI, Keturunan PKI. Oh, jadi Mbak keturunan PKI juga. ya. Nah, sekarang yang ke-9 Mbak. Yang ke-9 nih. Tadi kan udah ke-8. Yang ke-9 apa? Sain kiri belok kanan, Apa? Sain kiri belok kanan. Hancur. Yang ke-10. manusia pengadu domba, Suka mengadu domba. Nah, ini paling cocok nih buat Mbak nih. Emang kerjaan Mbak itu mengadu domba.
mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, antara rakyat sama rakyat. Itu kerjaan Mbak, itu cocok itu. Ternyata netizen pinter ya Mbak ya. Ya, Bisa aja ngasih gelar, ngasih julukan sama Mbak gitu. Yang ke-11 apa Mbak? watak zalim atau kezaliman yang mendarah daging. Apa? Watak zalim yang mendarah daging. Maksudnya mendarah daging ke siapa nih Mbak? Saya. Ini parah nih. Nah sekarang gini nih Mbak. Tadi kan kita udah denger nih julukan Mbak dari para netizen itu. Satu pun gak ada yang bener. Nah kalau menurut Mbak, netizen ini gimana ini? Menurut saya sudah dihina serendah-rendahnya. Oh, sudah merendahkan Mbak serendah-rendahnya. Emang Mbak udah rendah? Iya. Karena Mbak merendahkan seseorang, berarti Mbak lebih rendah dari orang tersebut. Begitu maksudnya. Jadi baiknya orang kayak Mbak ini diapain? Diusung keluar dari ring. Terus? Saya sudah jadi sampah sosial politik bangsa Indonesia. Parah. Jadi gini ya guys, di video ini aslinya itu bukan kayak gini. Aslinya dia tuh memfitnah habis-habisan Pak Jokowi dan keluarga. Jadi saya kerjain lagi, saya balikin lagi ke dia ya kan. Emang enak. Makanya jangan jahil sama orang. Udah tua bangka, bau tanah, masih aja memfitnah orang. Emang enak dikerjain. Makan tuh derita. Ayo mau apa sekarang? Saya shock dan ketakutan. Makanya kalau udah tua tuh sadar diri, bertobat. Jangan nuduh orang tanpa alat bukti. Ini udah bau tanah masih aja memfitnah orang. Kapan tobatnya sih Mbak? Saya udah bilang ya beberapa kali sama Mbak, selagi Mbak memfitnah Pak Jokowi, saya nggak akan terima. Saya akan balas terus fitnahan Mbak. Contohnya ini. Biar berimbang. Jangan Mbak doang yang bisa, kita juga bisa. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam juga Mbak. Oh iya, perkenalkan dulu dong diri Mbak, biar pemirsa tahu begitu. Siapa nama Mbak? Saya Marcella Santoso. Siapa? Marcella Santoso. Oh, Marcella Santoso. Iya. Apa nih yang mau disampaikan? Silakan. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, Terus kasus apa lagi? dan kasus gula. Bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain Mbak? Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Apa? Indonesia Gelap? Oh, jadi Mbak dalam kerusuhan selama ini Mbak yang bayar buzzer-buzzer itu ya, sehingga buzzer-buzzer itu menyerang pemerintahan, menyerang babi buta dengan komen-komen negatifnya begitu. Pantesan buzzer-buzzer itu getol banget menyerang pemerintah, menjatuhkan pemerintah yang sah. Ternyata
Mbak yang bayar. Astagfirullah Mbak, kok tega banget sih Mbak. Saya sangat menyesali dan sangat menyadari. Aneh, pantesan setiap komen baik itu di TikTok, YouTube, komennya tuh negatif melulu. Tapi pas kita balas, misalkan kita balas di komentar di TikTok, malah jadi pelanggaran. Tapi kalian bebas-bebas aja. Heran ini. Bener ya, duit ternyata berkuasa. Kalau udah karena duit tuh apapun bisa dilakukan. Ya contohnya buzzer-buzzer itu. Mereka teriak-teriak buzzer, nggak taunya mereka sendiri yang buzzer. Karena Mbak yang biayain. Kacau ini. Kok bisa begitu sih Mbak? Konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Ya jelas sakit hati lah. Terus apa nih yang mau Mbak sampaikan kepada pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang udah dirugikan sama Mbak? Apa nih yang mau Mbak sampaikan? Silakan. Saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Oh, mau minta maaf. Sekarang baru menyadari kesalahan setelah semuanya itu ketahuan begitu? Enak banget Mbak. Semoga pintu maaf masih bisa terbuka setidaknya bagi saya. Sebentar Mbak. Tadi kan Mbak mau ngomong minta maaf, ya kan? Nah, saya mau nanya dulu nih ke Pak Prabowo nih, apakah beliau mau memaafkan atau tidak? Saya mau nanya dulu nih, ya. Pak Prabowo, ternyata dia nih Pak, dalang buzzer itu Pak. Dia yang telah membayar buzzer-buzzer itu, sehingga buzzer-buzzer tersebut membuat citra negatif tentang pemerintahan yang Bapak pimpin. Nah sekarang setelah semuanya ketahuan, dia meminta maaf Pak sama Bapak. Gimana itu? Dimaafin nggak nih? Sorry ye. Sorry katanya Mbak. Ini parah ini. Ya dia nangis. Air mata buaya kali. Masa nangis air matanya nggak keluar? Aduh Mbak. Apalagi nih yang mau disampaikan? Silakan. Saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Karena di dalam chat saya dan sudah dimasukkan ke dalam PAP, salah satunya terdapat percakapan yang saya antara saya dan rekan saya sampaikan bahwa ada baiknya juga APH ini seperti Bapak Febri. Dan sebenarnya pendapat pribadi saya juga salut dengan warna penegakan hukum dan semangat penegakan hukum yang begitu tinggi di dalam institusi ini. Itulah pendapat pribadi saya, sehingga saya tidak pernah ada kebencian pribadi dengan institusi ini ataupun pemerintahan. Bahwa hingga terdapat konten-konten yang ternyata baru saya ketahui banyak juga di dalam penyidikan ini. Saya apapun dan bagaimanapun ceritanya saya sampaikan permintaan maaf, terutama bagi pihak-pihak yang tersakiti dan terdampak. Ya udah, tadi kan udah kita dengar bahwa Pak Prabowo nggak mau maafin. Sekarang ikutin aja proses hukum ya. Ya. Makanya jangan mau jadi bos buzzer. Kalau mau jadi pengacara, pengacara aja. Jadi pengacara yang jujur, yang berintegritas. Jangan kayak gini lagi. Saya khawatir nanti banyak lagi loh pengacara-pengacara kayak Mbak yang memanfaatkan jabatan gitu, ya kan? Ya jangan sampailah, cukuplah Mbak aja. Sebentar Mbak. Tapi ngomong-ngomong itu rompinya nomor 3 tuh.
Jangan-jangan nih Mbak, jangan-jangan, bukan nuduh. Jangan-jangan waktu pilpres yang lalu Mbak pilih nomor 3 lagi, ya kan? Bercanda Mbak, bercanda, jangan masukin hati. Ini parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbah Sengkuni lagi. Wah, wah, wah. Kebetulan sekali nih Mbah. Saya dari kemarin pengen ngobrol sama Mbah. Jadi yang saya ingin mau tanyakan sama Mbah, Apa? nah, sekarang kan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini kan sudah menjadi isu nasional nih Mbah. Nah, saya mau tanya sama Mbah, itu yang pertama kali mendengungkan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini siapa sih Mbah? Gugatan ijazah palsu Jokowi diawali ketika Bambang Trimulyono menuduh Jokowi tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Oh, Bambang Tri. Iya. Terus Mbah? Waktu itu Trimulyono tidak mempermasalahkan Jokowi punya ijazah asli S1 Kehutanan UGM. Saya ulangi lagi, Bambang Trimulyono tidak mengangkat lewat satu patah kata pun tentang ijazah S1 Jokowi. Oh, Bambang Tri itu tidak mempermasalahkan ijazah S1 Kehutanan Pak Jokowi ya Mbak ya? Ya. Terus pasal apa yang menjerat Bambang Tri ini? Pasal apa menurut Mbah? Jadi pasal yang digunakan untuk menjerat Bambang Tri dan Gus Nur adalah pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A jungto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946, 79 tahun yang lalu. Iya. Nah, berdasarkan pasal tersebut, berapa tahun nih Bambang Tri ini dipenjara? Bambang Trimulyono dan Gus Nur yang menantang Jokowi bermubahalah dijatuhi hukuman pidana masing-masing 6 tahun. Makan tuh. Alasan hakim, keduanya terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian terkait ijazah palsu Jokowi. Lagian pakai mubahalah segala, ya jelas aja kena penistaan. Luar biasa. Terus yang menuduh ijazah 1 Kehutanan Pak Jokowi itu siapa sih Mbah? Tadi kan Mbah ngomong Bambang Tri tidak menyinggung-nyinggung mengenai ijazah S1 Kehutanan Pak Jokowi. Nah, terus yang menuduh ijazah 1 Kehutanan Pak Jokowi ini siapa menurut Mbah? Ini Pak Rismon Hasibulan Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Muhammad Taufik, Ahmad Khazinuddin, Rijal Fadilah, Egi Sujana, Ibu Kurnia, dan lain-lain. Oh, ternyata orang-orang itu ya Mbah. Ya. Oke Mbah, oke. Tadi kan Mbah bilang orang Roy CS itu yang menuduh bahwa ijazah kehutanan Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Enggak. Kemarin nih Mbah, kemarin hari Rabu, kemarin tuh kan sudah dilakukan gelar perkara khusus nih mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Walaupun sebelumnya Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah identik. Itu berarti asli, kan begitu. Kemarin itu sudah diadakan gelar perkara khusus, ya kan? Nah, orang-orang yang Mbak sebutin tadi itu hadir tuh di sana, ya kan? Nah, kalau menurut Mbah,
ijazah Pak Jokowi ini asli apa palsu sih? Jokowi punya ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM, bukan yang selama ini fotokopinya ditenteng ke sana kemari oleh yang pro dan yang kontra. Asli ya, Mbak? Asli. Nah, kalau Mbak bilang asli, berarti orang-orang yang seperti siapa tadi? Rismon Hasiholan, Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, Muhammad Taufik, Ahmad Fazlinuddin, Rijal Fadilah, Egy Sujana, Ibu Kurnia, dan nama-nama lain. Nah, orang-orang yang Mbak sebutin itu berarti mereka tuh akan masuk? Segera masukkan ke lembaga pemasyarakatan sesuai undang-undang dan KUHP yang berlaku. Mantap, Mbak. Berarti prediksi Mbak juga boleh juga lah. Berarti asli kan? Ijazah Pak Jokowi asli kan? Asli dari Fakultas Kehutanan UGM. Tapi kenapa sih orang-orang itu menuduh ijazah S1 Kehutanan Pak Jokowi itu palsu? Kenapa sih, Mbak? Apa sih yang mendasari mereka? Ini parah. Menyebarkan ujaran kebencian terkait ijazah palsu Jokowi. Iya. Nah, kembali lagi ke awal tadi kan Bambang Tri sudah dipenjara nih 6 tahun, ya kan? Berkat tuduhan dia mengenai ijazah SD, SMP, dan SMA Pak Jokowi, ya kan? Nah, orang-orang ini yang Mbak sebutin tadi kan menuduh ijazah Pak Jokowi, ijazah S1 Kehutanan itu palsu. Berarti dia juga bakal masuk itu ya, Mbak? Bakal masuk penjara ya, Mbak? Masukkan penjara. Mantap, Mbak. Satu lagi nih pertanyaan saya untuk meyakinkan masyarakat. Ijazah Pak Jokowi asli apa palsu? Asli. Nah, kalau sudah begitu, orang-orang yang Mbak sebutin tadi berarti mereka akan masuk Lembaga pemasyarakatan. Iya, betul. Nah, kalau orang-orang tadi yang sudah masuk penjara, ini berarti hadiah untuk apa? Merupakan hadiah buat bangsa Indonesia dalam suasana kita semua menyongsong segera ber-HUT proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun besok, insya Allah tanggal 17 Agustus 2025. Boleh juga. Jangan tegang gitu dong, Mbak. Senyum dulu dikit, senyum-senyum. Aja. Nah, gitu. Mampus loh gua kerjain. Makanya jangan jahil jadi orang. Selama ini kan dia tuh yang memojok-mojokin Pak Jokowi, ya kan? Nah, sekali ini saya balikin. Emang enak dikerjain. Makanya Mbak, jadi orang tuh jangan selalu usil dengan kehidupan orang. Urus aja tuh kehidupan Mbak tuh, ya kan? Seharusnya orang yang kayak Mbak ini udah istirahat dengan tenang, ya kan? Menikmati hari-hari tua. Bukannya menjelek-jelekan orang lain, ya kan? Seharusnya udah istirahat, udah tenang, Mbak. Menimang-nimang cucu gitu kan. Santai. Menikmati hari-hari tua. Ini enggak. Selalu aja usil dengan kehidupan orang lain, apalagi dengan kehidupan Pak Jokowi. Ya jelas aja Mbak dikerjain netizen. Sekali lagi saya bilang, selagi Mbak bikin video yang memojokkan Pak Jokowi, saya sebagai loyalis Pak Jokowi nggak tinggal diam. Saya akan balikin apa yang Mbak bicarakan itu. Mampus loh. Pak, Pol. Ya. Saya mau nanya nih, Pak.
Apakah perkara yang sedang dihadapi Roy CS ini sudah naik sidik dari penyelidikan menjadi penyidikan? Apa benar, Pak? Benar, tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11. Oh, benar. Iya. Kalau boleh tahu tentang apa itu, Pak Pol? Kok cepat banget gitu naik pangkatnya? Tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain. Oh, gitu. Yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Oh, pantesan. Bisa dipahami ya? Itu berdasarkan apa itu, Pak Pol? Apakah itu berdasarkan hasil gelar perkara kemarin? Benar, berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama. Bentar. Ini laporan polisi yang pertama ini laporan siapa ini, Pak Pol? Pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Oh, Insinyur HJW. Iya. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oh, ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau boleh tahu itu untuk laporan polisi yang mana itu, Pak Pol? Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Oh, yang pertama. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua. Loh, emang ada berapa laporan yang masuk, Pak Pol? Kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Oh, ada 5. Wah, banyak banget, Pak Pol. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Iya. Bisa dipahami ya? Wah, masih kurang paham, Pak Pol. Bisa nggak disimpulkan begitu biar lebih gamblang begitu, Pak Pol? Coba. Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. Oke. Pencemaran nama baik dan penghasutan. Oke. Sudah bisa dipahamin, Pak Pol. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bentar. Tadi kan Pak Pol bilang ada laporan yang dicabut. Nah, maksudnya laporan yang dicabut di sini tuh laporan yang mana ini, Pak Pol? Ya, yang dicabut laporan yang berasal satu dari Polda Metro Jaya, yang satu dari Depok. Oh,
Oh, yang di Polda sama di Depok. Oke. Bisa dipahamin, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Berarti yang naik sidik itu ada berapa laporan polisi, Pak? Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Oh, ada 4. Oke. Terakhir nih, Pak Pong. Terakhir. Tolong Bapak jelaskan proses-prosesnya ini, Pak. Ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan dan bukan tidak mungkin menjadi tersangka. Nah, tolong Bapak jelaskan secara gamblang tahapan-tahapannya ini, Pak, supaya masyarakat ini tahu begitu, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Mantap, Pak Pol. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar rakyat Indonesia, iya kan? Ya. Di kepastian hukum ini. Selama ini kan perhatian masyarakat Indonesia ini kan hanya tertuju dengan kasus ini, Pak Pol. Sehingga hal-hal yang penting, yang lebih penting malah terlupakan begitu. Nah, jadi dengan terang benderangnya kasus ini, sehingga nanti masyarakat bisa bekerja seperti biasa lagi. Perhatiannya nggak tertuju kepada kasus ini. Semangat, Pak Pol. Kita sebagai rakyat Indonesia sangat mendukung sekali langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Pokoknya semangat. Kita dukung sebagai rakyat Indonesia, kita dukung. Dan kami berharap dengan telah ditetapkan orang-orang ini sebagai tersangka, semoga Indonesia aman, tentram begitu, Pak. Dan saya yakin 100% kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri makin meningkat. Semangat, Pak, semangat. Salam hormat.